Cek sound 1 2 3. Oke, selamat datang di Cinemik. Kali ini aku bakal bawain satu film Korea yang sangat seru banget nih. Film ini berjudul Exit yang dirilis tahun 2019. Dibintangi Jo Jung Suk sebagai Yong Nam dan Yuna sebagai Yoo. Film ini sukses mendapat feedback yang positif dari para penonton dan mendapat rating yang cukup bagus di IMDb dan Rotten Tomatoes. Jujur aja, saat belum nonton, aku gak punya ekspektasi yang tinggi dengan film ini. Tapi setelah menonton, wow, asli, seru sob. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita mulai saja videonya. Oke, di film ini kita bakal berfokus pada dua karakter utama yang nanti menemani kita di sepanjang film nih. Mereka adalah Yong Nam dan Yoo. Yong Nam sendiri adalah seorang jomblo expert dan pengangguran profesional yang punya hobi panjat tebing. Selain itu, pekerjaannya sehari-hari ya makan, tidur, dan bengong. Dia juga kerap dibully kerabat dan keluarganya karena jobless alias pengangguran. Keponakannya aja sampai males tuh dekat sama Yong Nam. Waduh. Nah, kalau Yoo bekerja sebagai asisten manajer di event organizer di sebuah hotel. Dia juga punya hobi panjat tebing sama kayak Yong Nam. Mereka ini sering ketemu saat latihan panjat tebing. Yong Nam juga sempat ngajakin Yoo kencan. Tapi sayangnya Yoo nggak mau. 그냥 우리 지금처럼 편한 오빠 동생 사이로 지내자. Nah, pada suatu hari, emaknya Yong Nam ulang tahun yang ke-70. Mereka lalu merayakan ultahnya di hotel tempat Yoo bekerja. Kebetulan banget nih. Mungkin di momen itu Yong Nam berpikir itu adalah hari paling buruknya ya. Sebab dia selalu mendengar kalimat satir dari sanak keluarga yang berpapasan. 그만! 어떻게? 육회가 어디 갔나 했더니 걱정하지 마. 지금 잠깐 안 풀리는 것뿐이지 다 잘 될 거야. 사람들이 너 싫어하지? 넌 그거 모르지? Dan seperti yang sudah kita duga, Yong Nam dan Yoo bertemu di momen itu. Seketika suasana langsung jadi awkward nih gara-gara mereka saling bengong. Lalu di luar mereka sedikit ngobrol. Yong Nam yang tahu kalau Yoo adalah asisten manajer nggak mau kalah nih. Yong Nam mengaku kalau dia adalah seorang manajer. Padahal itu cuma tipu-tipu aja. Yoo yang mendengarnya langsung kagum tuh. Yoo juga menyesal nih dulu pernah menolak ajakan kencannya Yong Nam. Nah, orang kampret yang satu ini adalah bos atau manajernya Yoo. Kalau Yoo kan asistennya ya. Si bos kampret ini juga suka nih sama Yoo. Tapi Yoo nggak ngeheranin dia. Kemudian scene berlanjut. Di malam itu ada orang yang lagi gabut parah nih. Dia membawa truk tangki besar dan membocorkan gas beracun di tengah-tengah kota Seoul. Dalam sekejap, gas beracun itu menyebar dengan cepat di dalam kota. Para warga langsung panik nih. Mereka mencoba kabur dan mencari tempat yang aman. Sebagian warga yang terkena gas beracun itu pun langsung tewas. Situasi saat itu kacau balau dah pokoknya. Hingga saat sebuah truk tabung gas meledak dan tabungnya menghantam tempat pesta Yong Nam dan keluarganya. Nah, pada saat itu Yong Nam dan yang lainnya baru tahu tuh kalau ada musibah gas beracun di luar sana. Karena bingung mau lari kemana, mereka akhirnya memutuskan buat masuk lagi ke gedung. Tapi naas, kakaknya Yong Nam sempat terkena gas beracun itu. Yong Nam yang tahu tak tinggal diam, dia langsung menolong kakaknya. Seketika kakaknya kejang-kejang, kulitnya memar, ruam kemerahan gitu. Kondisinya langsung kritis. Sesaat kemudian, Yong Nam dan Yoo menyadari kalau gas beracun di luar semakin naik tinggi ke atas.
Yongnam lalu memberitahu yang lain untuk pergi ke atap gedung. Tapi keluarganya nggak ada yang peduli nih sama perintahnya Yongnam. Ya tahulah ya, Yongnam kan sering dibully. Jadi dia nggak dihiraukan. Sampai pada saat mereka menerima notifikasi dari pemerintah untuk mengungsi ke atas atap gedung. Baru dah tuh mereka mau menurut. Singkat kata, saat sudah sampai di atas, pintu atapnya terkunci nih. Nah, lalu si bos manajer kampret ini nyuruh anak muda di situ buat ngambil kunci pintunya di ruang bawah. Bener-bener kampret nih orang. Mereka kemudian turun bareng-bareng nih buat nyari kuncinya, sedangkan yang lain nunggu di atas. Saat lagi nyari kunci, pemerintah memberi pengumuman di televisi bahwa baju pelindung yang baru-baru ini dibagikan terbukti ampuh buat menahan gas beracun itu selama 10 menit. Ya, jadi sebelum kejadian ini, pemerintah di Seoul itu sudah memberi baju pelindung untuk jaga-jaga saat emergensi ya. Dan kebetulan saja bajunya itu bisa menahan gas beracun yang lagi menyebar saat itu. Tapi hanya bisa bertahan 10 menit. Oke, kita lanjut. Lalu si kampret ini diam-diam langsung menyembunyikan baju pelindung itu. Yujo yang nyari pun sampai gak ketemu nih. Bosnya yang kampret ini juga pura-pura gak tahu saat ditanyain. Nah, mereka kemudian mendapat info kalau pemerintah sudah memulai evakuasi menggunakan helikopter. Tapi jumlah helikopternya terbatas, jadi mereka harus bergantian menunggu evakuasi. Dan hanya bisa menampung maksimal 20 orang. Yongnam langsung bergegas nih cari cara supaya dia bisa sampai di atap gedung. Dan muncullah sebuah ide gila. Yongnam mencoba memecahkan kaca di gedung itu. Lalu dia menyiapkan peralatan panjat tebing seadanya. Bapak dan ibunya yang khawatir langsung mendatangi Yongnam. Tapi dia langsung lari dan meloncat ke gedung di depannya. Keluarganya yang melihat langsung histeris. Sementara itu, Yujo memberi kapur dan perlengkapan lainnya untuk Yongnam. Yongnam kemudian mulai memanjat nih. Di situasi seperti ini, skill panjat tebingnya diuji. Perlahan dan pasti dia memanjat sisi luar gedung. Sampai pada saat talinya sudah tak cukup lagi untuk mengikuti arahnya. Yongnam lalu nekat dan memberanikan diri buat ngelepas tali pengamannya itu dan terus memanjat. Yujo yang melihatnya pun semakin histeris. Dengan kegigihan dan usaha yang keras, Yongnam akhirnya berhasil sampai di atap gedung. Lalu dia membuka pintu rooftop supaya yang lain bisa keluar. Sesaat setelahnya, sebuah heli melintas di atas mereka. Tapi heli itu nggak sadar nih kalau mereka ada di bawah. Nah, Yujo lalu punya ide. Dia meminta yang lain membentuk formasi huruf H dan menyalakan senter HP lalu mengedipkannya secara berulang. Bagi yang belum tahu, huruf H itu seperti rambu-rambu untuk landasan pendaratan helikopter ya. Makanya mereka bikin formasi itu. Belakangan diketahui kalau dalam kekacauan itu adalah seorang profesor yang berniat balas dendam pada perusahaan. Ya intinya sih masalah pribadi ya. Kembali pada cerita, karena helikopter di atas mereka masih pada gak tahu, mereka kemudian bawa sound system nih. Mereka berteriak meminta tolong sambil mengedipkan senter HP mereka. Tapi sialnya helikopter di atas mereka masih belum sadar juga nih kalau ada mereka. Yujo lalu punya ide brilian.
dia memainkan saklar lampu neon yang ada di atas gedung. Dan ya, akhirnya helikopter di atas mereka sadar kalau mereka meminta bantuan. Helikopter itu pun langsung menghampiri mereka. Lalu mereka semua masuk ke tempat evakuasi. Tapi sayangnya Yongnam dan Yujo terlambat nih buat ikut masuk. Karena tempatnya kelebihan beban, mereka terpaksa ditinggal nih. Si kampret ini juga gak mau ngalah nih sama cewek. Di momen ini mereka berusaha sok kuat, tapi akhirnya mereka mewek juga. Yongnam lalu mengaku kalau dia sebenarnya bukanlah seorang manajer, dia hanya seorang pengangguran. Mereka berdua lalu bergegas ke bawah. Yongnam mengambil perlengkapan yang masih tersisa. Sedangkan Yujo menemukan baju pelindung yang tadi disembunyikan si bos kampret. Dengan memakai baju pelindung, mereka berlari di jalanan mencari jalan keluar. Lalu mereka singgah di atap stasiun. Nah, karena durasi pemakaian filter di helm mereka mau habis dan cadangan mereka cuma tinggal satu aja, Yongnam memutuskan buat kembali ke bawah buat ngambil filter yang tersimpan di sana. Tapi Yujo ngirain Yongnam ninggalin dia nih. 영남 개새끼 진짜. 오줌은 새끼 개새끼. 왜 혼자 가는 거야? Tak lama Yongnam kembali dan memasang filternya ke Yujo. Wih, so sweet tuh. Di sisi lain, perbatasan jembatan dijaga ketat sama polisi. Nah, bapaknya Yongnam yang khawatir dengan anaknya pergi ke pinggir sungai buat memantau keadaan di kota. Kebetulan saja dia menemukan orang yang sedang bermain drone. Nah, mereka ini lagi cari kesempatan buat cari pundi-pundi duit di tengah bencana dengan memantau keadaan kota menggunakan drone. Bapaknya Yongnam kemudian menyewa mereka buat nyari keberadaan anaknya yang masih terjebak. By the way, kalau beberapa negara di luar negeri itu punya aturan yang ketat ya buat mengoperasikan drone. Jadi nggak sembarang orang bisa memakai drone dengan seenaknya. Lalu sampailah Yongnam dan Yujo di sebuah tempat gym. Nah, karena tempat gymnya itu nggak ada jalan keluarnya, mereka berdua memutuskan untuk menyeberang ke gedung di sebelahnya. Yongnam membuat jembatan dengan melemparkan barbel yang sudah dia ikat tali ke seberang gedung. Kemudian Yujo menyeberang. Lalu, saat giliran Yongnam yang menyeberang, nasib apes lagi-lagi datang. Sebuah cerobong pembuang asap yang mendeteksi adanya asap membuang gas beracun itu ke atas, tepat di sebelah Yujo nih. Yongnam lalu mengurungkan niatnya buat nyeberang. Dan dalam sekejap dia kembali menyeberang dengan baju pelindung yang sudah dia pakai. Sementara itu, laporan berita mengabarkan kalau ada sebuah kebakaran pom yang berpotensi meledak. Nah, tapi ada berita baiknya nih. Baru diketahui bahwa gas beracun itu bisa hilang jika terkena air. Ya, jadi air bisa membersihkan udara dari gas beracun itu. Pemadam kebakaran pun beramai-ramai menyiram air supaya gasnya tak meluas keluar kota. Kembali ke Yongnam, mereka kini sampai di atap gedung. Yongnam menelpon 911 supaya mereka dijemput heli. Sedangkan Yujo menyadari kalau banyak stand banner bergambar manusia. Dia lalu memakainya untuk mencari atensi helikopter. Ya, supaya kelihatan banyak gitu orangnya, biar helikopternya tahu posisi mereka. Nah, tapi di seberang mereka ada sekelompok anak remaja yang terjebak di kelas nih. Sesaat kemudian helikopter mereka tiba di atas. Karena nggak tega, Yongnam dan Yujo menyuruh heli itu untuk menyelamatkan para remaja tadi. Dan bak terjatuh dan tertimpa tangga, udah sial tambah sial. Pom yang tadi terbakar meledak besar nih. Dan guncangannya membuat gas beracun menyebar semakin luas dan tinggi. Mengetahui itu, Yongnam dan Yujo langsung bergegas kabur. Dan tujuan mereka adalah sebuah gedung pencakar langit yang paling tinggi di kota itu.
Saat menyeberang ke gedung lain, sebuah drone menemukan mereka. Dan itu adalah drone yang disewa bapaknya Yongnam. Bapaknya Yongnam sangat senang banget nih melihat anaknya masih hidup. Tapi polisi yang memergoki mereka berusaha menangkap pemilik drone. Namun saat polisi melihat rekaman drone itu, mereka langsung bersorak. Udah macam nonton bola. Siaran langsung itu menyebar sampai ke keluarga Yongnam. Mereka berdua berlari dan berpacu dengan waktu untuk mencapai tempat yang tinggi. Mereka berlari dan berusaha melewati gedung-gedung dengan berbagai cara. Dengan sekejap, siaran langsung itu viral. Para konten kreator pun ikut meriak siaran langsung itu. Yongnam dan Yujo terus berlari. Mereka bahu-membahu untuk melewati segala medan. Skill dan mental mereka kali ini benar-benar diuji. Hingga sampailah mereka di dekat gedung tertinggi. Tapi sayangnya untuk menyeberang ke gedung itu jaraknya terlalu jauh nih. Mereka bingung dan udah buntu, nggak bisa kemana-mana lagi. Dan drone yang tadi bersama mereka baterainya habis. Live streamingnya yang menyiarkan mereka pun terputus nih. Kemudian angin segar pun datang. Seperti fata morgana di gurun pasir, drone yang sangat banyak mendatangi mereka nih buat membantu. Wah, kompak banget ya solidaritas warga di sana. Yongnam lalu meminta bantuan ke salah satu drone untuk mengaitkan tali ke gedung tertinggi yang ingin mereka tuju. Dengan memberanikan diri, mereka berdua meluncur menyeberang. Dan apes nih. Mereka berdua macet di tengah-tengah. Di scene ini tegang banget dah pokoknya. Karena nggak ada cara lain buat sampai, Yujo memutuskan untuk memotong tali mereka dengan harapan bisa bergelantung sampai ke gedung itu. Tapi naas, harapan tak sesuai realita. Mereka pun terjatuh. 그래 가자. 용남 꽉 잡아! Beberapa saat kemudian, helikopter mendatangi tempat mereka. Dan ya, mereka berhasil selamat dan menyalakan kembang api di sebuah kren di atas gedung itu. Mereka selamat berkat sebuah jaring-jaring yang terpasang di bawah mereka saat terjatuh. Pagi harinya mereka sampai di tempat evakuasi. Keluarganya menyambut Yongnam dengan sukaria. Sementara itu Yujo didatangi si kampret nih. Karena Yujo kesel, si kampret ini ya ditabok nih. Kemudian Yongnam dan Yujo saling berpamitan. Yongnam ingin mengembalikan karabiner atau cincin ikat milik Yujo. Tapi Yujo gak mau, dan dia kasih kode gitu ke Yongnam. Nah, entah mungkin karena udah jomblo karatan, Yongnam gak ngerti-ngerti kodenya Yujo. Sesaat dia baru sadar tuh kalau Yujo kasih kode kencan buat dia. 안 가져가? 응. 왜? 무거워. 어?
나중에 줘. 난 무거워서 오늘 못 들고 갈 것 같아. 이게 뭐가 무거워? 아니 나는 무겁다고. 나중에 줘. 응? 이게 무거운데? Tak lama hujan pun turun di kota itu dan perlahan membersihkan gas beracun yang menyebar. Dan film berakhir dengan bahagia.